Siapa sih sekarang yang tidak kenal dengan Dajjal? Dengan keluarnya Dajjal di muka bumi ini merupakan salah satu tanda datangnya hari kiamat. Tapi yang lebih menyeramkan lagi, ternyata katanya ada 7 golongan yang menjadi pengikut Dajjal. Apakah kita termasuk dalam 7 golongan pengikut tersebut? Selengkapnya akan kita bahas di Islam Itu Indah pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Ibu-ibu apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Masya Allah, udah sholat subuh Bu? Calon-calon penghuni surga. Bu udah lihat tadi tayangannya? Udah ya? Jadi tahu ya siapa itu Dajjal ya Bu ya? Dan nanti ada 7 golongan katanya Bu. Ibu-ibu mau ketemu katanya. Ibu-ibu mau ketemu? Atau jangan-jangan udah kenal? Enggak ya? Nanti Bu di akhir zaman akan banyak orang-orang yang akan menjadi pengikut setia Dajjal. Mau jadi salah satunya Bu? Tidak. Tidak? Kalau bareng-bareng mau? Enggak juga ya? Maka dari itu diperlukan ilmu, bukan ilmu silat ya, ilmu agama yang benar supaya kita terhindar dari semua itu. Makanya pagi hari ini akan kita bahas sesuai dengan tema kita, 7 pengikut Dajjal di akhir zaman. Jamaah! Pagi-pagi udah disuruh bahas mengenai Dajjal. Tapi ini penting loh, makanya akan kita pelajarin hari ini. Nah, sepenting apa sih? Saya juga mau tanya nih sama Ustadz Maulana. Ustadz! Ya. Ustadz mohon izin Ustadz. Ya, Pagi-pagi kita udah bahas Dajjal Ustadz. bagus karena setelah Ramadan kan kita masuk di bulan Syawal. Syawal itu artinya meningkat. Ya. Bagaimana caranya kita meningkatkan ibadah? Salah satu adalah mengingat akan hari kemudian, hari kiamat. Dan mengingat hari kiamat pasti kita akan membahas Dajjal. Pasti akan kita bahas ya. Nah tapi aku gak akan membahas dulu nih 7 pengikut Dajjal. Aku pengen ngebahas kapan Dajjal akan muncul di akhir zaman ini. Oh. Mohon penjelasannya ya Ustadz. Ya, makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Izin kepada guru-guru kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil qad wa tanfarij bil karawat taqdabila wa syatuna barakat usnul hawatim wa yustaskal gamam cikarim wa ala washabi bi kulamatin wa nafas bi di kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Jamaah. Hari ini hari Rabu di tanggal 12 Juni. Tapi Syawalnya adalah tanggal berapa? 8 Syawal. Jadi yang mau puasa Syawal masih ada waktu banyak. Dan insya Allah kita puasa Syawal besok hari Kamis. Kalau ada yang mau mulai Kamis besok supaya dapat Ayyamul Bid. Amin. Jamaah. Membicarakan tentang Dajjal ini penting. Salah satu tanda kiamat ketika datangnya Dajjal. Dan ketika kita bertanya kapan datangnya Dajjal. Karena ini adalah tanda hari kiamat. Tanda besar datangnya hari kiamat. Bahkan Dajjal itu keluar dari bumi sebelah timur yang disebut Khurasan. Tempat awalnya ia berbuat kerusakan dan menyebarkan fitnah adalah di sebuah tempat antara Syam dan Irak. Karena ketahuilah Dajjal itu adalah pembohong besar. Jadi tanda-tanda kecilnya pun sudah ada. Sang pembohong-pembohong, pendusta-pendusta yang mengaku nabi lah, nabi palsu dan sebagainya. Itu sudah merupakan tanda-tanda datangnya hari kiamat dan bahagian daripada Dajjal-Dajjal kecil. Betul? Bahkan Rasulullah SAW pernah menegaskan bahwa Dajjal muncul di tengah-tengah umatku. Lalu ia tinggal bersamanya selama 40. Kita tidak tahu apakah 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, Dajjal itu sudah ada. Lalu terikat karena ada serombongan
orang Arab pernah terdampar, ketemulah Dajjal. Karena ketemunya di awalnya adalah binatang yang tidak tahu yang mana depan yang mana belakang. Ternyata ini adalah binatang pengintai. Lalu dia bertanya, siapa engkau? Kalau kau mau tahu siapa saya, datanglah ada laki-laki di dalam. Ternyata ada laki-laki yang diikat, itulah yang disebut dengan Dajjal. Yang sementara diikat. Dan disebutkan dalam satu riwayat bahwa Dajjal sudah lepas setelah Nabi SAW telah wafat, maka lepaslah Dajjal. Tapi berarti kalau begitu sudah lepas 1400 tahun ya? Halo? Halo? Ini kalau bicara Dajjal pada diem semua. Pada takut Ustadz. Iya, karena tanda-tanda supaya manusia itu tidak tertarik dengan mengingat hari kiamat, dengan tidak tertariknya mengetahui Dajjal. Jadi kita harus menginformasikan tentang Dajjal. Kenapa kita informasikan? Karena ini salah satu tanda kiamat. Dan orang yang tidak mau mempelajari atau tidak tertarik dengan Dajjal berarti dia berusaha untuk menghindari dengan tanda-tanda hari kiamat. Makanya kalau kita berbicara tentang Dajjal yang sudah keluar 1400 tahun sudah dilepas tapi dalam bentuk gaib belum terlihat. Nanti ya kapan datangnya, kapan bentuk aslinya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita tidak ketemu, amin. Karena semua para nabi-nabi Allah sudah mengingatkan kepada umatnya termasuk Rasulullah SAW mengingatkan tentang kita tentang bahaya fitnah daripada Dajjal. Kan kita senantiasa berdoa ketika kita salah, kita minta perlindungan dari fitnahnya Dajjal, siksa kubur. Nauzubillah summa, nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak ketemu dengan Dajjal. Kalau ada ibu-ibu yang ketemu Dajjal, ketemu aja di luar. Aku nggak mau ada di sini dia. Ternyata udah dilepas semenjak Rasulullah wafat. Tapi dalam bentuk gaib. Bentuk gaib, Gaib. fisiknya belum. Belum, artinya tidak dilihat oleh kasat mata. Namun ini kan fitnahnya kok sudah ada. Ya. Banyaknya para pembohong, pendusta-pendusta. Karena biasanya kalau di daerah saya di Sulawesi, kalau ada yang tukang pembohong, dasar Dajjal. Itu kan? Oh karena itu. Ya. Karena ada tulisan kafir gitu di sini. Oh iya, nanti. Nanti akan kita Dibahas bahas ya. oleh berikutnya. Pasti pada penasaran Aku cuma Ustadz. bahas kedatangannya aja ya. Masya Allah. Jazakallah khair Ya, Ustadz. siap. Jamaah. Jadi udah penasaran belum 7 pengikut Dajjal kira-kira apa aja? Siapa aja? Penasaran nggak? Apa jangan-jangan salah satu di antara kita? Nauzubillahi min zalik. Nah, kalau misalnya penasaran, langsung aja nih yang pertama kita dengarkan penjelasan dari guru kita Ustazah Oki. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam takzim untuk guru-guru saya dan juga untuk ibu-ibu semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Hari ini kita akan membahas mengenai Dajjal. Ada banyak sekali pengikut-pengikut Dajjal. Yang pertama menurut hadis riwayat Muslim bahwa nanti Dajjal akan keluar diikuti dengan 70.000 orang-orang Yahudi dari wilayah Asbahan atau Iran, teman-teman sekalian. Sebelum saya membicara lebih lanjut mengenai ini, kita harus tahu dulu Yahudi itu siapa. Ibu pernah mendengar Yahudi? Tahu Yahudi itu siapa? Kita punya nabi namanya Nabi Ibrahim alaihissalam, betul? Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak namanya Nabi Ishak alaihissalam. Ada juga Nabi Ismail alaihissalam. Dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam memiliki anak lagi namanya adalah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam punya anak Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam punya saudara namanya Yahuza atau Yahuda. Keturunan Yahuda atau Yahuza inilah kemudian yang kita kenal dengan nama Yahudi. Keturunan nasab dari para nabi ini ternyata tidak membuat orang-orang Yahudi ini mendengarkan firman dari Allah Subhanahu wa taala, justru malah sebaliknya. Orang-orang Yahudi memiliki perbedaan tentu saja yang sangat luar biasa dengan orang-orang Islam. Kalau orang-orang Islam nanti di hari akhir akan menunggu kedatangan dari Imam Mahdi dan juga Nabi Isa alaihissalam, tapi orang-orang Yahudi ini menarik karena akan menunggu juru selamat. Juru selamatnya adalah Dajjal, ibu-ibu sekalian. Jadi inilah yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yahudi. Dan mereka memahami bahwa Dajjal, juru selamat ini akan turun kalau mereka sudah ada semuanya di tempat yang sudah dijanjikan. Tempat yang dijanjikan menurut orang-orang Yahudi adalah yang kita kenal dengan nama Palestina, ibu-ibu sekalian. Jadi jangan lagi ada yang mengatakan Palestina bukan urusan umat Islam. Palestina adalah urusan umat Islam. Nama Baitul Maqdis Palestina itu sudah ada termaktub di dalam Al-Quran. Akan menyambung sejarahnya nanti dengan turunnya Dajjal nanti. Suatu hari nanti ibu-ibu sekalian, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Dajjal akan turun ke muka bumi ini selama 40 hari.
satu harinya bernilai seperti 1 tahun. Kemudian 1 hari keduanya bernilai seperti 1 bulan. Dan kemudian 1 hari ketiganya bernilai selama 1 pekan. Dan kemudian yang lainnya sisanya seperti hari-hari biasa. Dan fitnah Dajjal sangat luar biasa. Pada saat itu ketika Dajjal turun ke muka bumi ini, ada di muka bumi ini, memang Dajjal adalah manusia biasa teman-teman sekalian. Turun di muka bumi ini, ada di muka bumi ini. Apa yang terjadi pada saat itu kita semua mengalami yang namanya kekeringan, panceklik yang sangat luar biasa. Kemudian Dajjal datang ke satu tempat, ke tempat yang lain, kemudian daerah itu menjadi subur. Dajjal bisa menurunkan hujan dari langit, bisa mengeluarkan seluruh makanan dari perut bumi, harta kekayaan dari perut bumi, bisa menghidupkan orang-orang mati. Jadi pada saat itu orang-orang mengira Dajjal adalah Tuhan, karena memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dajjal mendatangi seluruh tempat kecuali 2 tempat. Tempat suci yaitu Mekah dan Madinah. Tidak bisa memasuki Mekah dan Madinah. Sampai kemudian nanti Dajjal akan menuju ke Palestina teman-teman sekalian. Pada saat itu di Palestina sudah ada Imam Mahdi yang akan mengimamkan sholat bagi orang-orang Islam. Dan pada saat itu turunlah Nabi Isa alaihissalam. Dan Dajjal sudah ada di sebuah tempat namanya Babulut di daerah Palestina. Kemudian pada saat itu Nabi Isa alaihissalam kemudian datang menghadap Dajjal bersama dengan 70.000 orang-orang Yahudi. Pada saat itu Dajjal ketika melihat Nabi Isa alaihissalam meleleh seperti garam yang terkena air, langsung meleleh. Kemudian Nabi Isa alaihissalam lah yang akhirnya akan membunuh Dajjal. Dajjal ini luar biasa teman-teman sekalian, pengikutnya sudah ada sampai saat ini. Oleh karena itu kenapa kita harus berhati-hati, salah satunya adalah mengenal dari ciri-ciri Dajjal dan kemudian memahami siapa orang-orang Yahudi itu sebenarnya. Tadi kita akan membahas mengenai Palestina. Sampai hari ini Palestina adalah sebuah negara yang dijajah menurut orang-orang Islam dan juga orang-orang Indonesia dalam mukadimah kita teman-teman sekalian. Segala bentuk penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Betul tidak teman-teman sekalian? Namun masih ada penjajahan yang luar biasa yang terjadi oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palestina adalah orang-orang Yahudi yang dari berbagai macam tempat kemudian datang ke Palestina dan menanami berbagai macam tanaman hijau-hijauan. Salah satunya adalah tanaman gorkot. Karena kelak pada suatu hari nanti Dajjal akan turun dan Dajjal itu turun datang kalau sudah ada penghijauan yang sangat luar biasa. Makanya orang-orang Yahudi ini percaya dengan keyakinannya sehingga mempersiapkan untuk kedatangan Dajjal. Harusnya kita juga begitu teman-teman sekalian. Kita percaya bahwa Palestina adalah tempat suci ketiga umat Islam, maka kita pun harus melakukan sesuatu untuk menolong saudara-saudara kita di Palestina. Salah satunya nanti adalah nanti di hari akhir, Palestina menjadi sebuah tempat di mana Nabi Isa alaihissalam, Imam Mahdi dan umat Islam akan bertemu dengan Dajjal. Itulah kisah yang singkat mengenai Dajjal, salah satu pengikutnya adalah orang-orang Yahudi. Berarti Ustazah bisa jadi orang-orang Yahudi itu sudah menyiapkan secara matang dong ya untuk kedatangan Dajjal. Bukan bisa jadi, justru sudah sudah sangat mempersiapkan dengan kedatangan kerusakan yang sudah Dajjal. mereka buat itu. Betul, karena menunggu kedatangan Dajjal. Karena Uma kan sudah datang ke Palestina. Sudah, Udah ya, pernah? betul. Sudah lihat ada penghijauan. Pohon gorkot itu seperti pinus yang panjang-panjang itu sudah banyak ditanam di daerah Sudah banyak? Palestina ya. Berarti tanda-tandanya udah banyak Ustaz. Jadi kita menyebutnya Palestina ya, bukan Israel, Palestina. Untuk negara Palestina. hari ini kita nggak ke sana. Kalau Loh, nggak nambah kenapa? lagi ijo-ijonya itu di situ. Masya Allah. Bukannya nanti kita mau syuting di Aqsa? Masya Allah. Aku diajak nggak? Insya Allah. Semoga ya Allah, amin. Tapi intinya Palestina harus menjadi perhatian dari umat Islam. Jangan lagi ada yang mengatakan Palestina urusan sana, Indonesia urusan sini. Tidak, Palestina adalah tempat suci ketiga umat Islam, tempat nanti turunnya Dajjal, kita harus memperhatikan Palestina. Masya Allah, jazakillah khair. Ustazah. Sama-sama, jazakallah khair. Jamaah, mau lanjut lagi nggak tausiahnya? Semangat gak sih untuk belajar? Semangat tuh nggak ada yang kayak gitu, Iya, lemes hati-hati. banget. Hati-hati kalau kita bahas masalah Dajjal lalu Kenapa? tidak semangat, Uh-uh. dikhawatirkan ini tanda-tanda juga. Nah loh, makanya harus semangat. Masa Harus semangat. semangat, gak ada yang kayak gitu. Semangat untuk belajar. Sekali lagi semangat untuk belajar. Gitu dong, akan kita pelajari pagi hari ini. Tapi nanti akan kita lanjutkan. Sekarang saya mau nanya sama bintang tamu kita dulu. Bintang tamu kita ada Feby Palwinta. Tepuk tangan dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Feby. Apa kabar Feby? Alhamdulillah baik Kak. Masya Allah. Feby, kita sedang membahas mengenai Dajjal. Kamu nih sebagai anak milenial pasti sering main media sosial dong. Oh iya. Suka searching-searching gak sih mengenai Dajjal? Oh iya itu udah lama banget aku searching masalah Dajjal Kak. Oh ya, suka juga ya? Suka. Apa yang bikin kamu tertarik searching mengenai masalah Dajjal?
Iya, soalnya kan kita kan sebagai umat Islam kan harus tahu gitu tanda-tanda kiamat tuh seperti apa sih untuk Ya. untuk zaman sekarang tuh udah mendekati apa belum? Apa kita udah punya bekal untuk di akhirat Ya, nanti ya, gitu. Jadi harus dipersiapkan dan harus tahu. Jadi mulai pelajari pelan-pelan ya. Iya, benar Tapi Kak. akan kita pelajari lagi lebih dalam nanti dari guru-guru kita yang ada di sini. Feby, seperti biasa, kalau ada yang mau ditanya boleh. Oh iya, nanti banyak nanya pasti. Masya Allah, terima kasih. Jamaah! Ye. Sekarang saya mau nanya sama Habib Abdullah. Habib mohon izin Habib. Habib, yang pertama sudah Habib, kaum Yahudi. Kita semua penasaran yang kedua itu apa Habib? Mohon penjelasannya ya Habib. Silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat. Insya Allah ini pagi yang berkah bagi kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita membahas tema yang cukup menggetarkan hati kita. Karena kita nggak tahu kapan Dajjal akan muncul. Mungkin di tahun 2000 yang kesekian. Mungkin di saat akhir umur kita waliyadzubillah. Jangan sampai kita ketemu dengan Dajjal, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Dan kita menghindari daripada hal-hal yang mana hal tersebut mengkaitkan kita sebagai pengikut-pengikutnya Dajjal waliyadzubillahi ta'ala. Di antaranya apa? Di antaranya adalah kaum Khawarij. Kaum Khawarij dan kaum yang menyempal. Yang pertama saya mau jelasin tentang Khawarij. Siapa ini Khawarij? Khawarij ini asal katanya dari fi'il kharaja yakhruju khurujan fahuwa kharijun. Kharij itu artinya orang yang keluar. Orang yang keluar itu namanya kharij. Jamaknya, banyaknya, yaitu disebut khawarij. Nah ini mereka adalah orang-orang yang keluar. Mereka ini sudah teridentifikasi dari zamannya baginda Rasulullah SAW. Dari zamannya baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi masyhurnya, terkenalnya ketika zaman khilafah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda. Mereka yang keluar dari barisannya Imam Ali itu disebut sebagai Khawarij. Bahkan sudah terjadi penolakan terhadap Sayyidina Utsman bin Affan. Ini waliyadzubillahi ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari kepemimpinan khilafah yang sah di zaman daripada zaman khilafahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah ini awal-awalnya siapa? Awal-awalnya yaitu Abdullah ibn Saba. Dan di antara kaum Khawarij juga ada juga disebutkan bahwa nanti yansha'u nash'un yaqra'unal Qur'an wala yablughu taraqiyahum. Mereka ada pemuda-pemuda yang membaca Al-Quran, akan tetapi Al-Quran tersebut hanya di mulut mereka. Nyampenya hanya ke taroki. Apa itu taroki? Taroki itu nyampe hanya ke tulang yang di sini, dekat kerongkongan kita nih. Ini taroki ini terakhir. Kalau orang mau dicabut nyawanya nih pasti lewat taroki. Jadi maknanya apa? Maknanya dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW adalah ketika orang itu membaca Al-Quran, mereka tidak masuk makna-makna Al-Quran. Nah di antara ciri-ciri orang Khawarij yang perlu kita hindari itu apa? Mereka gampang mengkafir-kafirkan umat Islam. Terus lagi ciri-cirinya apa? Bertindak radikal. Gampang menghalalkan darah, terutama darahnya umat muslimin waliyadzubillahi ta'ala. Nah, ini
mudah-mudahan kita bisa hindari, menahan emosi kita, menjaga persatuan kita. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Habib, berarti bisa dibilang ini gambaran bagi orang yang tidak mengetahui ajaran Islam dengan baik dan benar ya. Jadi cuma memahami Islam tuh dari lahiriah aja ya. Betul. Orang-orang Khawarij ini. Betul. Betul, karena mereka tidak memaknai Islam yang sesungguhnya. Tidak memaknai Islam dengan Alhamdulillah sesungguhnya. kita dalam acara yang baik, acara Islam itu Indah. indah. Masya Allah. Nah, inilah gambaran Islam yang sesungguhnya. Masya Allah. Jazakallah khair Habib. Jazakumullah khair. Jamaah. Eh. Akan kita lanjutkan lagi nanti pembahasan kita. Nanti juga kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Wah, pertanyaannya apa aja nih nanti akan dijawab sama guru-guru kita. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Subhanallah, walhamdulillah, wala